Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Aurelia Yahya dengan NIM 108052530012. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dafur Azam dengan NIM 108052500047. Oke, kami dari kelompok 19 mendapatkan tentang sistem penyewaan kendaraan. Nah, jadi IRD ini menggambarkan sistem basis data untuk penyewaan kendaraan yang terdiri dari beberapa entitas utama, yaitu ada pelanggan, ada pegawai, ada transaksi, ada detail transaksi, ada kendaraan, pembayaran, lalu ada denda. Setiap entitas memiliki atribut yang menjelaskan informasi penting yang dibutuhkan dalam sistem. Pada bagian awal, terdapat entitas pelanggan yang memiliki atribut seperti ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor handphone. Entitas ini juga berfungsi untuk menyimpan data penyewa kendaraan pelanggan memiliki hubungan dengan transaksi melalui relasi melakukan, yang berarti satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi penyewaan. Nah, selanjutnya terdapat entitas pegawai yang memiliki atribut ID pegawai, nama, jabatan, dan pegawai berperan dalam memproses transaksi. Relasi antara pegawai dan transaksi adalah memproses, yang menunjukkan bahwa satu pegawai dapat menangani banyak transaksi. Selanjutnya, entitas utama dalam sistem ini adalah transaksi. Transaksi memiliki atribut seperti ID transaksi, ID pelanggan, ID pegawai, tanggal sewa, tanggal kembali, dan total bayar. Transaksi menjadi pusat dari keseluruhan kegiatan penyewaan karena menghubungkan pelanggan, pegawai, kendaraan, pembayaran, dan denda. Nah, kemudian terdapat entitas detail transaksi yang berfungsi untuk menyimpan rincian kendaraan yang disewa dalam setiap transaksi. Atributnya memiliki ID detail transaksi, ID kendaraan, lama sewa, dan harga sewa. Relasi antara transaksi dan detail transaksi adalah memiliki, di mana satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi. Hal ini memungkinkan satu transaksi menyewa lebih dari satu kendaraan. Entitas kendaraan menyimpan data kendaraan yang tersedia untuk disewa dengan atribut seperti ID kendaraan, merek, tipe, tahun, dan status. Kendaraan berhubungan dengan detail transaksi melalui relasi disewakan yang menunjukkan bahwa satu kendaraan dapat muncul di banyak detail transaksi. Tetapi dalam satu detail transaksi hanya mengacu pada satu kendaraan. Nah, selanjutnya ada entitas pembayaran yang memiliki atribut ID pembayaran, ID transaksi, tanggal bayar, jumlah bayar, dan metode. Pembayaran berelasi dengan transaksi melalui relasi dibayar. Dalam IRD ini ditunjukkan bahwa satu transaksi dapat memiliki banyak pembayaran, yang berarti sistem mendukung pembayaran secara bertahap atau cicilan. Terakhir, terdapat entitas denda yang memiliki atribut ID denda, ID transaksi, jumlah denda, dan keterangan. Denda berelasi dengan transaksi melalui relasi dikenakan. Kardinalitasnya adalah 0 sampai 1, yang berarti tidak semua transaksi memiliki denda. Hanya transaksi yang mengalami keterlambatan pengembalian kendaraan saja yang dapat dikenakan denda. Nah, dalam IRD tersebut terdapat dua entitas lemah, yaitu ada detail transaksi dan juga denda. Keduanya disebut entitas lemah karena tidak bisa berdiri sendiri dan bergantung pada entitas transaksi. Yang pertama ada detail transaksi, merupakan entitas lemah karena keberadaannya bergantung pada transaksi. Detail transaksi digunakan untuk menyimpan rincian kendaraan yang disewa dalam satu transaksi, seperti ID kendaraan, lama sewa, dan harga sewa. Entitas ini tidak memiliki makna jika tidak ada transaksi, karena data detail hanya muncul ketika ada proses penyewaan. Selain itu, detail transaksi juga menggunakan ID transaksi sebagai forage key yang menunjukkan bahwa setiap data
detail pasti terkait dengan satu transaksi. Oleh karena itu, detail transaksi termasuk entitas lemah karena identitasnya bergantung pada transaksi. Kedua, denda juga termasuk entitas lemah karena bergantung pada transaksi. Denda hanya muncul jika terjadi keterlambatan atau pelanggaran dalam penyewaan. Artinya tidak semua transaksi memiliki denda, sehingga keberadaan entitas ini bersifat opsional. Denda memiliki atribut seperti jumlah denda dan keterangan serta menggunakan ID transaksi sebagai for key. Tanpa adanya transaksi data denda tidak akan ada, sehingga entitas ini tidak dapat berdiri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa denda merupakan entitas lemah yang bergantung pada transaksi. Nah, secara keseluruhan, IAD ini menunjukkan hubungan antar entitas dengan jelas, di mana transaksi menjadi pusat utama yang menghubungkan semua entitas lainnya. Relasi yang digunakan sebagian besar adalah one-to-many, yang mencerminkan kondisi nyata dalam sistem penyewaan kendaraan. Dengan adanya perancangan IAD ini, struktur database menjadi lebih terorganisir, meminimalisir redundansi data, dan mempermudah proses implementasi ke dalam sistem database seperti MySQL. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.